Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya ingkang kula hormati, monggo pertama-tama kula panjenengan sedaya selaku hamba Allah tansah bersyukur dhateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berbagai macam nikmat pada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang rasanya kita sulit untuk menghitung seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itulah, mari jadilah hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. InsyaAllah semakin kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan makin bisa menikmati indahnya kehidupan. Tetapi siapapun yang jauh dari rasa syukur kepada Allah, ingatlah siksa Allah amatlah pedih. Maka orang yang seperti itu rasanya akan sulit untuk bisa merasakan indahnya kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelajar sedaya ingkang kula hormati, di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas berbagai macam hal tentang Al-Quran, bagaimana aturan sebagai seorang muslim ketika ada orang membaca Al-Quran, apakah mengucapkan Allah, Allah ataukah dengan cara yang lain. Kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, seperti yang kemarin saya jelaskan, maka tugas kita ada dua. Ketika ada orang membaca Al-Quran, tugas yang pertama adalah kita dengarkan. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah perhatikan. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah menjelaskan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada orang yang membaca Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan sebaik-baiknya dan perhatikan. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita semuanya, Bapak-bapak, Ibu, dan saya setuju, jika ada bacaan Al-Quran, mari kita dengarkan, mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah orang yang membaca Al-Quran dan kita semuanya yang mendengarkan akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah ketika orang sedang sakit atau sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin? Kemarin sudah dijelaskan bahwa merujuk dari sabda Rasulullah SAW, yaitu hadis yang dibahaskan oleh Imam Muslim, dibahaskan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, yang bersumber dari sahabat Sa'id Al-Khudri, bahwa ketika ada orang yang jelang sakaratul maut, bukan dibacakan surat Yasin, tetapi pesan Rasulullah jelas sekali, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang sedang dalam proses sakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Lah iblis itu yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan iblis itu merupakan makhluk Allah yang dilaknat sampai nanti pada yaumul qiyamah. Dan iblis ini nanti yang nanti kita saat-saat sekarang ini yang berkiprah di dunia ini untuk menggoda manusia. Jadi kalau lakukan manusia digoda oleh pasukan iblis gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedherek ingkang hormati. Ini tentang iblis ini menggoda manusia agar manusia itu jiwanya tidak ikhlas, agar manusia itu malas dan lain sebagainya. Ini yang goda iblis. Makanya apa? Sedekah yang terindah, sedekah yang terhebat itu sedekah seperti apa? Yaitu sedekah yang paling hebat menurut Rasulullah, yaitu sedekahnya orang yang masih punya cita-cita keinginan urusan dunia. Nyong pengen tuku motor, nyong pengen tuku mobil, aku pengen tuku emas. Kok bisa dapat sebagian harta yang sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sedekahnya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedekah yang paling luar biasa. Nek sedekah nek wong wis mriyang ora iso mlaku, terus ora mikir donya, nyong pakai tanahnya tak wakafke. Kuwi kurang istiqamah. Tapi sing hebat sedekah yang hebat adalah sedekah orang yang masih punya cita-cita urusan dunia. Dia pengen tuh mobil, motor, omah, macam-macam. Kok sedikit sebagian hartanya serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah. Inilah sedekah yang terhebat. Kemudian yang kedua, sedekah yang luar biasa ini adalah sedekah seorang istri kepada suami. Aku pernah bapak itu kok Pak duit 50.000 buat bikin jajan. Itu luar biasa. Nah, ibu jauh bapak tahu biasa ya. Tapi seorang ibu bapak itu kok Pak kita tak bikin Pak buat bapak bikin jajan. Itu luar biasa. Ini sedekah yang luar biasa. Nenek bapak dijauh hidup ibu begitu ya, sekali-kali bertanya bapak isi ngalamun sih nyawang galanya jengkol pak itu jajan ya Allah menurut Rasulullah sedekah yang luar biasa. Dan yang ketiga yang luar biasa lagi, yang ketiga itu sedekah yang luar biasa yang kadang kita tidak menyadari, yaitu apa? Seorang istri atau seorang suami waktu istri jengkok bapak itu jajanan atau apa ke suami, atau seorang istri menyuapi seorang suami, itu adalah sedekah yang luar biasa. Kari-kari nyuapi ini diberikan. Itu sedekah luar biasa. Seorang istri bapak itu jadok, ibunya menyuapi jajanan. Masya Allah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu luar biasa, Masya Allah. Seorang istri jadok, bapaknya diberi menyuapi jajanan karena istrinya luar biasa sekali. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang menempatkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan ladang surga yang luar biasa yaitu di depan mata kita sendiri. Siapa itu? Pasangan hidup kita masing-masing. Itu adalah bagian dari ladang surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekali-kali Pak Fungsi sisi jaga ya Pak Cio. Diburi untuk disuapke Allah nek mati kakak-kakak. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja engkang kalau mati itu bagian dari bagaimana mesranya Rasulullah SAW dengan istrinya. Makanya Masya Allah, Aisyah itu kalau sama Rasulullah itu luar biasa cintanya. Kenapa? Masya Allah, yang namanya Rasulullah itu adalah
makhluk Allah yang luar biasa, yang betul-betul menghargai seorang istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya ingkang kula hormati, lah pada saat itu iblis itu nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena iblis itu membangkang perintah Allah untuk taat kepada Adam. Dan juga yang namanya iblis itulah yang menggelincirkan Nabi Adam karena rayu godaan yaitu godaan yang luar biasa oleh iblis. Jadi iblis itu sudah bersumpah, saya akan menggoda manusia. Iblis itu sudah bersumpah. Maka kita sebagai makhluk Allah yang sudah tahu akan digoda oleh iblis, ya iman kita dikuatkan, akidah kita dikuatkan. Maka ya mulibbal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kita berdoa kepada Allah, wahai yang membolak-balikkan hati kita semuanya, agar kita ditetapkan dalam agama, agar kita menjadi orang-orang yang lurus di dalam kehidupan kita semuanya. Karena apa yang namanya iblis ini makhluk Allah yang sudah dilaknat oleh Allah, yang selalu akan menggoda manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya ingkang kula hormati, maka kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 22, ayat 20 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu di mana yang namanya setan itu akan selalu membisikkan pikiran jahat. Jadi ini yang namanya setan itu akan selalu membisikkan pikiran jahat. Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 23. Kepada seluruh manusia. Dan yang namanya setan itu saat Nabi Adam dan Hawa itu berada di surga yang indah sekali, itu selalu membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada Adam dan Hawa. Untuk apa itu? Untuk menampakkan keduanya apa yang tertutup. Jadi auratnya kan buka. Itu setan betul itu pasti mencatat seksi, auratnya kan buka. Pelan tapi pasti godaan itu luar biasa sekali. Setan berkata, Tuhan kamu tidak melarang mendekati buah itu. Nah, setan itu sering ngapus itu. Tidak melarang kau mendekati buah itu. Ini godaan berhasil. Sama kita semuanya itu selalu dibisikkan hal-hal yang menjadi wong cemburuan, jengkelan, nesunan, semotan, itu setan. Dan dulu itu ya sudah yang namanya Adam dan Hawa itu juga digoda oleh setan luar biasa semuanya. Ngapusi dari Allah Subhanahu wa taala tidak melarang mendekati buah itu. Tetapi setelah rayuan itu sukses, Adam dan Hawa itu mendekati, maka bujuk rayu daripada setan ini setelah sukses luar biasa, sehingga pelan tapi pasti aurat dari Nabi Adam dan Hawa itu terbuka. Saat terbuka, disitulah awal yang namanya Adam dan Hawa itu, makhluk Allah yang luar biasa itu menyadari bahwa yang namanya manusia itu punya rasa malu. Maka saat itu begitu auratnya terbuka, maka namanya Adam dan Hawa itu berusaha semaksimal mungkin boleh bodong-bodong untuk menutupi auratnya. Ini fitrah manusia. Yang namanya manusia tidak dikatakan iman apabila tidak memiliki rasa malu. Al-haya wal iman qatlan jami'an. Yang namanya malu dan iman adalah satu kesatuan. Tidak dikatakan orang beriman
manakala tidak memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu malu pada Allah setiap saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya godaan itu sudah sukses, maka Allah mengizinkan Nabi Adam dan Hawa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya setan. Maka yang namanya setan itu inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata buat kita semuanya. Makanya kita harus waspada, selalu banyak istighfar, selalu banyak berpikir kepada Allah agar jiwa kita tenang, agar jiwa terhindar dari godaan setan yang luar biasa. Jadi iblis itu berarti nenek moyangnya setan. Jadi nek siarane setan itu berarti menunjukkan sifat jelek. Jadi jin itu menunjukkan sifat jahat. Makanya iblis itu simbol iblis itu apa? Simbol setan, iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang jahat. Lah anak turunnya iblis ya setan. Lah setan jin yang tugasnya oleh Allah menyembah Gusti Allah, mengibadah karo Gusti Allah, nek kelakuan jahat, mengganggu manusia, menggelincirkan manusia, juga namanya setan. Nah, jin sing ibadah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dikatakan setan. Ini namanya jin. Jadi jin pun ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam surah Jin ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a ila akhir. Jadi katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwanya telah mendengarkan sekumpulan jin. Jadi jin itu mendengarkan bahwa apa? Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ini jin itu juga dijawai oleh Rasulullah SAW sama dengan kita semuanya. Jadi bapak-bapak ibu, intinya bahwa Allah ciptakan jin, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan manusia dari Adam dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah proses yang Allah hamparkan kepada kita semuanya untuk kita bisa belajar. Ketika sebuah pembangkangan yang dilakukan iblis atas perintah Allah, maka dampaknya luar biasa. Ketika laknat Allah sudah terjadi, maka sesungguhnya azab Allah, siksa Allah amatlah pedih sekali.